Halo teman-teman, apa kabar? Gimana puasanya? Semoga sampai saat ini lancar-lancar aja ya. Dan semoga berkah selalu melimpah. Amin. Oke, jadi kali ini saya membahas dua kasus penghilangan nyawa yang dimana kisah-kisah yang akan saya sampaikan ini dibumbui dengan aroma-aroma mistis. Saya nggak ngarang-ngarang. Semua kisah ini telah banyak beredar di media online tanah air. Yang pertama, kita menuju ke Mojokerto, Jawa Timur, di mana di tahun 2021 yang lalu telah terjadi tindak kejahatan yang merenggut nyawa seorang terapis di panti pijat yang bernama Panti Pijat Berkah yang beralamat di Jalan Melirip, Kecamatan Jetis, Mojokerto, Jawa Timur. Pelakunya adalah Muhammad Irwanto alias Irwan alias Togok, pria 25 tahun asal Desa Wuluh, Kecamatan Kesamben, Jombang, Jawa Timur. Lebih lanjut dikatakan Irwanto adalah pria dengan segudang masalah yang bersangkutan dengan kehidupan rumah tangganya. Dari informasi yang berhasil saya himpun di tahun 2021, Irwanto dan istrinya pisah ranjang, di mana prosesnya dalam tahap perceraian. Otomatis dengan adanya masalah ini, Irwanto terpaksa hidup terpisah dengan sang istri yang pada saat itu sedang hamil tua. Nah, dari hal inilah yang kemudian membuat hidup Irwanto semakin tak menentu. Terlebih kebutuhan biologisnya tidak serta-merta ia bisa penuhi. Irwanto mau, namun ia malu untuk mengutarakannya kepada sang istri. Lagi pula kan dia lagi proses cerai, ya jadi nggak etis aja. Tak tahan terus dihantam dengan hasrat yang mulai tak bisa ia kendalikan. Ditambah beban pikiran yang ia rasa semakin berat ia pikul di pundaknya. Lantaran pekerjaan yang ia lakoni sebagai buruh serabutan tak menentu. Muncullah niatnya untuk melampiaskan hasratnya itu kepada seorang terapis di sebuah panti pijat yang bernama Panti Pijat Berkah. Tempat itu sengaja ia pilih sebab di tahun 2019 Irwanto pernah berkencan dengan salah satu tenaga terapis yang ada di Panti Pijat Berkah. Awalnya Irwanto ragu untuk melangkah lebih maju sebab saat itu ia sama sekali tak punya uang yang bisa ia pakai untuk membayar jasanya. Hanya satu modal yang ia punya saat itu, yaitu tekad yang kuat. Sebelum Irwanto berangkat ke tempat yang telah ia rencanakan, ia sempat menonton video-video dewasa dari smartphone miliknya. Dan setelah tuntas ia pun bersiap dan berangkat. Tak lupa sebelum ia berangkat dengan modal tekad yang kuat itu, Irwanto telah pula melengkapi dirinya dengan sajam yang kemudian ia masukkan ke dalam tas ranselnya, bersama dengan sepotong celana pendek dan kaos merah. Dengan setelan baju kemeja pendek warna putih, jeans hitam, sepatu hitam putih dan berjaket. Ia terabas panasnya kota Mojokerto dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat miliknya. 10.30 waktu Indonesia Barat. Singkatnya, setelah sampai di lokasi, Irwanto disambut oleh dua orang terapis yang bernama Tati dan Ambarwati alias Santi. Dan sialnya di hari itu, Santilah yang akan melayani Irwanto. Sedikit informasi tentang Ambarwati alias Santi. Santi merupakan seorang wanita yang berasal dari Nganjuk, Jawa Timur. Ia adalah seorang janda satu orang anak yang baru bekerja selama 2 bulan sebagai tenaga terapis di panti pijat yang berdiri di atas lahan milik PT KAI itu. Wanita bertubuh tambun ini dikenal sebagai pribadi yang ramah dan suka banget jajan pecel yang dijual oleh Ibu Sriami di depan panti pijat itu. Lanjut. Singkatnya, setelah sepakat dengan segala biaya-biaya, dimulailah sesi pertama di siang itu. Tentu Irwanto merasa berterima kasih sebab segala bebannya berangsur-angsur mulai mencair. Namun sayangnya Santi nggak menyadari bahwa hari itu adalah hari terakhirnya. Sebab serigala berbulu domba sedang merencanakan sebuah perbuatan jahat yang ditujukan kepada dirinya. Dan semuanya bermula di saat Irwanto dan Santi melakukan sesi kedua, di mana di tengah-tengah sesi, Santi yang lengah dan tidak disadarinya. Irwanto segera mengambil sajam yang telah ia siapkan itu. Dan lalu tanpa basa-basi, Irwanto lalu ayunkan sajam itu ke arah bagian leher, punggung, dan pinggang Santi berkali-kali tanpa ampun. Seketika Santi tumbang dengan noda merah yang membanjir. Dan tak lama kemudian ia pun dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Kejadian yang berlangsung singkat itu menimbulkan kegaduhan yang kemudian membuat Tati rekan Santi sadar dan segera menuju kamar di mana Santi berada. Belum juga ia masuk ke dalam kamar, Tati dengan tiba-tiba diserang oleh Irwanto dengan sajam miliknya. Namun beruntung Tati sigap dan berhasil menghindar. Ia rebut sajam dari tangan Irwanto dan membiarkan Irwanto pergi dengan hanya menggunakan pakaian dalam miliknya saja. Dalam keadaan tak berbusana dengan lengkap,
Irwanto yang panik segera memacu sepeda motornya demi menghindari amukan massa yang kala itu mulai berdatangan sebab Tati tak henti berteriak dan minta tolong. 1 kilometer setelah Irwanto melarikan diri, ia hentikan sepeda motornya untuk memakai celana yang beruntungnya ia sempat bawa di kala panik tadi. Namun sial, celana itu bukanlah miliknya. Irwanto salah bawa. Celana itu adalah milik Santi. Irwanto berhasil diamankan setelah kurang lebih 2 minggu pelariannya. Ia diamankan di rumah kakaknya di Magetan. Ia sempat berencana untuk melarikan diri ke Palembang, namun dikarena uangnya hanya cukup membawanya ke Magetan, terkejutlah ia ketika petugas yang berwenang berhasil meringkusnya. Irwanto sempat dihadiahi timah panas, sebab ia berusaha melarikan diri saat ingin diringkus. Dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan vonis 20 tahun penjara atas kejahatan yang telah ia lakukan. Kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Irwanto ini menyelipkan sebuah kisah yang mungkin terabaikan oleh sebagian orang yang skeptis akan adanya tanda kutip mereka di sekitar kita. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Kapolres Mojokerto dalam press release-nya. Ia mengatakan bahwa Irwanto mengaku ketakutan sebab di tengah-tengah pelariannya ia sempat melihat sosok yang menyerupai Santi yang kala itu sedang bertengger di batang sebuah pohon. Wajahnya tampak pucat dan mengisyaratkan sebuah makna tertentu. Selain pengakuan yang disampaikan oleh Irwanto sendiri, ada saksi lain yang juga mengaku bahwa gangguan itu juga muncul di TKP setelah tragedi penghilangan nyawa yang terjadi pada tanggal 4 Februari tahun 2021 yang lalu. Bekas panti pijat Berkah dibiarkan kosong dan tidak terawat. Bangunan itu terlihat kusam, dengan pintu yang sedikit terbuka dan penuh debu. Menurut Ibu Sriami, penjual pecel di sebelah panti pijat, ia mengatakan bahwa sejak peristiwa itu, banyak orang yang menganggap bangunan itu menjadi angker. Banyak warga yang mengaku melihat penampakan yang menyerupai Santi di tempat kerjanya yang lama. Ibu Sriami juga mengatakan bahwa saudaranya pernah melihat sosok Santi sedang menangis di dekat pos ronda di belakang panti pijat. Suara tangisannya terdengar sayup-sayup dan mendalam. Kesan menyeramkan di bangunan itu muncul di 7 hari setelah kejadian. Beberapa orang melaporkan pernah mencium aroma wangi yang aneh dari bangunan itu, dan tentu hal itu membuat mereka merasa takut untuk melintas. Bangunan itu pernah disewa oleh seorang penjual durian asal Pasuruan. Namun kala itu si penjual durian hanya bertahan selama 2 hari saja. Sebab ia merasa nggak nyaman. Ia mengaku pernah mendengar suara yang aneh dan sering terkejut ketika melihat sosok wajah mirip Santi yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Nah, itulah sebuah kisah kriminal yang terselip kisah horor yang terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Oke, lanjut. Untuk kisah selanjutnya, kita akan beralih dari Mojokerto menuju Pulau Dewata, Bali. Kisah ini akan dimulai dengan kisah percintaan yang terbina di antara Wiwit Sri Wahyuni alias Windy Palela 27 tahun dan Agus Munir Panjiadi 36 tahun. Keduanya berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur, tapi nggak dalam satu desa yang sama. Agus adalah seorang pria yang bekerja di Pulau Bali. Di sana ia datang sebagai perantau yang bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan Wiwit alias Windy merupakan seorang wanita yang dari informasi yang saya dapatkan adalah seorang wanita dengan 1 orang anak. Ibunya adalah seorang TKW, dan dari sumbernya mengatakan bahwa Windy dirawat sejak kecil oleh neneknya. Kisah cinta pacaran LDR yang dijalani oleh Windy dan Agus kemudian membawa Windy akhirnya hijrah ikut dengan Agus untuk mengadu nasib di Pulau Dewata. Menurut Agus, di Bali banyak banget pekerjaan yang kayaknya cocok buat pacarnya itu. Agus mengatakan kalau di Bali, Windy bisa kerja sebagai pelayan kafe, tenaga terapis di panti-panti pijat, atau lain sebagainya. Lalu singkatnya, dengan modal yakin berangkatlah Windy ke Pulau Bali, dan dia pun diterima menjadi pelayan kafe di Denpasar Selatan. Agus senang, begitupun juga dengan Windy. Selama menjalani karirnya sebagai pelayan kafe, Windy disebutkan dekat dengan seorang pria yang kala itu mereka intens melakukan komunikasi dari percakapan secara online. Tentu hal itu tak ia beritahukan kepada pacarnya, Agus. Hingga pada suatu hari, tepat tanggal 13 Januari tahun 2015, adalah puncak segala amarah yang tak bisa lagi dibendung oleh Agus. Kronologinya adalah diawali dengan datangnya Windy ke kosan milik Agus yang berlokasi di Denpasar. Sebab sebelumnya, Aguslah yang minta Windy untuk datang. Pertemuan keduanya di sore itu diawali dengan saling berbincang-bincang, yang kemudian berlanjut hingga terjadilah hubungan layaknya pasangan suami dan istri yang mereka lakukan di dalam kamar milik Agus. Sialnya, belum juga sesi pertama itu selesai.
Agus mendengar suara handphone milik Windy berdering 1 kali. Awalnya Agus menghiraukan notifikasi suara itu. Namun lama-lama Agus nggak tahan ketika handphone milik Windy terus saja berdering dan berdering. Agus yang penasaran segera saja beranjak dari tempatnya dan segera mengecek siapa sih yang mengganggu acaranya. Dan betapa kaget Agus ketika notifikasi handphone itu datang dari seseorang yang diduga adalah selingkuhan dari Windy. Seketika Agus murka dan segeralah ia menghujam Windy dengan pertanyaan-pertanyaan yang ternyata menyulut amarah Windy pula. Windy gak suka cara Agus bertanya kepadanya. Ia berhak mengambil jalan hidupnya sendiri. Dan keributan pun terjadi. Cekcok mulut yang terjadi di antara keduanya membuat Agus kemudian naik pitam. Ia ambil kunci Inggris dari tas tukangnya dan segera mengarahkan besi keras itu ke kepala Windy berkali-kali tanpa ampun. Windy tumbang, noda merah pun menggenang. Dan ia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Menyadari Windy pacarnya tergolek lemas tak bernyawa, Agus segera berkemas, mengambil perhiasan dan handphone milik Windy, dan segera melarikan diri ke Banyuwangi, Jawa Timur. Pelarian Agus terhenti setelah kurang lebih 7 hari pelariannya, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar kemudian menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepada Agus Panciadi. Selama proses investigasi kasus ini, polisi nggak terlalu menemukan masalah-masalah yang berarti, bahkan bisa dikatakan berjalan tanpa hambatan. Namun ada satu hal yang menjadi kendala. Kendala itu di luar kemampuan para petugas kala itu. Pada saat Agus menjalani serangkaian pemeriksaan, interogasi, pemeriksaan barang bukti, dan lain-lain, Agus dikatakan tampil dengan wajah yang pucat pasi. Dikatakan lebih lanjut, Agus yang tampil pucat pasi itu bukan dikarenakan ia sedang sakit atau mengalami depresi akibat tekanan yang diberikan oleh petugas. Bukan. Agus menjadi kayak gitu ketika menjalani interogasi, dikarenakan ia mengaku kepada petugas bahwa dirinya diganggu oleh sosok yang mirip dengan korban Windy. Ia menambahkan bahwa sosok itu muncul dalam sel tahanan dengan tanpa menggunakan satu helai pakaian pun. Sosok itu menangis dan menatap tajam ke arahnya. Bukan hanya Agus yang merasa diganggu, para penghuni sel juga mengatakan bahwa mereka juga diganggu oleh penampakan yang katanya mirip dengan Windy. Para petugas yang mendengar hal itu awalnya skeptis, tentu dikarenakan polisi didikan ilmu pasti, bukan mistis. Namun percaya nggak percaya, gangguan itu mulai dirasakan oleh petugas yang menangani kasus penghilangan nyawa Windy. Salah satu gangguan yang terjadi kala itu terjadi di rumah dinas Polsek Denpasar Selatan. Ada seorang petugas di tengah-tengah rehat, merasa diganggu dengan terlemparnya handphone yang kala itu ia genggam. Padahal kala itu ia sedang pakai untuk melihat media sosial. Tangannya berasa ada yang menampar katanya. Bahkan Kanit Reserse Polsek Denpasar Selatan juga mengalami hal yang sama. Ia merasa diganggu lantaran ia mencium bau yang sangat busuk yang tercium di ruangan pemeriksaan yang dijalani oleh Agus. Selain itu, Pak Kanit Denpasar Selatan Ibtu Hendi Setiadi mengaku bahwa selain gangguan yang telah disebutkan sebelumnya, gangguan paling aneh adalah ketika tiba-tiba helm-helm dan beberapa dokumen terjatuh ke lantai dengan bersamaan. Padahal posisi benda-benda itu diletakkan dalam posisi yang seharusnya. Demikian setelah mengalami banyaknya kejadian-kejadian janggal pasca datangnya Agus di sel penjara Mapolsek Denpasar Selatan. Petugas mencurigai bahwa barang-barang bukti lah yang mungkin saja menjadi penyebab gangguan-gangguan itu. Sebab barang bukti berupa kunci Inggris, pakaian korban, sarung bantal bernoda merah, dan kain spray masih tersimpan dengan rapi di ruangan barang bukti. Lalu atas dasar itu, petugas kemudian melakukan prosesi upacara yang bernama upacara ngulapin. Dan petugas juga menghimbau Agus agar melakukan sholat 5 waktu dan sempatkan diri untuk mengaji, guna menangkal segala keanehan yang mungkin saja terjadi nanti. Selesai, itulah 2 kisah kriminal yang berbalut mistis, yang tentu saja semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Oh ya, jika teman-teman punya kisah menarik tentang kisah horor atau kisah yang menarik lainnya yang mau saya bacakan, silakan agar bisa dikirimkan kisahnya dalam email ini ya. Oke, terima kasih. Dan kisah ini pun berakhir.